Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 25 Lucu dan Manis. Selama bulan aku berusaha mencarimu, Asa. Aku bagai orang tidak waras yang kehilangan jejakmu. Aku hampir mati, Asa. Tambah Arsen sambil menciumi tangan Anindya. Anindya menangis. Ia sampai menundukkan kepalanya dengan bahu gemetar karena terlalu keras menangis. Anindya tak menyangka jika Arsen akan mencari keberadaannya. Ia pikir selama ini Arsen telah bahagia dengan dunianya. Maafkan saya, Pak, ucap Anindya tanpa menatap Arsen. Arsen memegang dagu Anin lalu mengangkatnya hingga kini mereka saling bertatapan. Arsen menggelengkan kepalanya lalu mencium kening Anindya dengan hangat dan penuh kasih sayang. Aku yang minta maaf, Asa. Aku yang bersalah selama ini. Aku sudah menyakiti perasaanmu. Menghancurkan masa depanmu dan selalu memandang rendah dirimu. Balas Arsen menatap dalam mata wanitanya. Aku pria jahat, Asa. Tapi aku mohon berikan aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku telah berubah. Aku mencintaimu, Asa. Aku mencintaimu dan anak kita, lanjut Arsen memohon. Anindya tak menjawab. Wanita itu malah melingkarkan tangannya di pinggang Arsen dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang pria itu. Anindya menangis semakin keras. Pertanyaan cinta Arsen barusan berhasil meruntuhkan pertahanannya untuk tidak memeluk pria itu. Arsen membalas pelukan wanitanya, pelukan hangat yang sudah sangat lama tidak ia dapatkan dari Anindya. Sesekali bibir Arsen akan mendarat di puncak kepala Anin, memberikan kecupan penuh kasih sayang untuk wanitanya itu. Arsen melepaskan pelukannya, ia menangkup wajah mungil Anin lalu mencium kedua pipi Anindya dengan lembut. Kamu hanya milikku, Asa. Lirih Arsen membuat Anindya tersenyum namun tak ayal air matanya justru semakin deras. Tiba saja tubuh Arsen merosot ke lantai. Hal itu sontak membuat Anindya dan asisten Lisama sama terkejut. Kepala Arsen terjatuh tepat di pangkuan Anindya. Pria itu menatap lemah wanita yang akhirnya bisa kembali ia temukan. Asa, kamu mencintaiku tidak? Tanya Arsen sambil berusaha mengusap air mata Anindya. Anindya meraih tangan Arsen lalu meletakkan di wajahnya. Ia mengangguk dengan yakin. Kini tidak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi. Iya, Pak, saya mencintai Anda, bahkan sangat,
jawab Anindya dengan cepat. Arsen menggenggam tangan Anindya dengan erat. Ringisan mulai keluar dari mulutnya sampai membuat Anindya semakin khawatir. Ah, sakit, ringis Arsen pelan. Pak, Anda kenapa Pak? Tanya Anindya menepuk pelan wajah Arsen. Nona, lebih baik kita bawa Tuan ke dalam, ujar asisten Lee memberi saran. Asisten Lee memapah tubuh Arsen lalu membawanya masuk ke dalam kamar Anindya sesuai ucapan Anindya sendiri. Arsen berbaring di sana, guratan di wajahnya terlihat jelas yang menandakan bahwa pria itu masih kesakitan. Anindya duduk di pinggir ranjang, ia mengusap kepala Arsen dan tangannya bergantian. Tubuh Anda panas, Pak. Anda sudah makan? Tanya Anindya menatap Arsen yang ternyata juga sedang menatapnya. Kamu cantik sekali, Asa. Aku yakin jika anak kita perempuan, maka wajahnya akan sama cantik denganmu. Bukannya menjawab Arsen malah mengalihkan pembicaraan. Pak, saya bertanya apa Anda sudah makan? Tanya Anindya mengulang pertanyaannya. Arsen tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir makan, yang aku ingat hanyalah dirimu, jawab Arsen pelan. Pak, tegur Anindya terkejut sekaligus kesal mendengar jawaban Arsen. Sudah berapa kali saya katakan jangan pernah menyepelekan makan, lihat sekarang sakit kan, tukas Anindya marah. Arsen justru tersenyum mendengar suara kesal Anindya. Sudah lama ia tak mendengar suara cerewet wanita itu jika sedang berani padanya. Diam di sini, saya akan buatkan makanan untuk Anda. Jangan berani bangun, ucap Anindya mengacungkan jari telunjuknya kepada Arsen. Baiklah, sayang, balas Arsen mengangguk patuh. Arsen tampak lahap makan bubur buatan Anindya, bukan hanya lezat rasanya tapi juga nagih apalagi disuapin langsung oleh wanita yang paling dicintainya itu. Anindya pun terlihat telaten menyuapi Arsen, sesekali tangannya akan bergantian untuk mengompres dahi Arsen yang terasa panas. Lain kali jangan seperti ini, Pak. Kesehatan itu nomor satu dan Anda tidak boleh menyepelekannya, ucap Anindya menasehati. Arsen tersenyum manis lalu mengangguk paham. Ia suka saat mendengar suara Anindya yang menasehatinya apalagi jika dibarengi amarah, lucu dan manis menurut Arsen. Kenapa Anda menatap saya begitu, Pak? Tanya Anindya mengerutkan keningnya saat merasa Arsen terus memperhatikannya. Cantik, bukan hanya wajah, tapi sifat dan hati kamu juga tak kalah cantik, Asa. Bahkan pria bejat sepertiku saja takluk padamu, jawab Arsen seketika membuat pipi Anindya terasa panas.
Aku suka melihat wajahmu yang malu. Malu begini, saat dulu aku dirawat pun yang ada di pikiranku hanya dirimu. Berharap kamu datang untuk menjengukku, lanjut Arsen sambil mengusap wajah Anindya. Dirawat, Anda sakit? Tanya Anindya tak tahu jika Arsen mengalami kecelakaan. Aku bahkan hampir mati. Asa, jawab Arsen diakhiri senyuman yang hanya bisa dilihat oleh Anindya seorang. Aku sudah bilang bahwa aku sudah seperti orang tidak waras. Selama kepergianmu yang aku lakukan hanya minum dan merokok. Aku mengalami kecelakaan mobil saat menyetir dalam keadaan mabuk dan frustasi karena kehilanganmu. Saat itu aku berpikir bahwa aku akan tiada, tetapi ternyata Tuhan masih memberiku kesempatan untuk menebus semua dosaku padamu. Meski aku juga harus menerima hukuman yang setimpal, jelas Arsen panjang lebar. Hukuman apa? Tanya Anindya berat. Air matanya kembali berjatuhan, membayangkan seperti apa kehidupan Arsen saat ia tinggal pergi. Terlihat dari penampilan Arsen yang berantakan dari sebelum ia pergi dan sekarang sangatlah jauh. Aku sakit, Asa. Aku menderita impotensi. Dokter bilang karena aku mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Namun aku menyangkalnya. Aku yakin penyakit ini karena aku dulu jahat pada wanita, terutama padamu. Jawab Arsen menundukkan kepalanya. Ia sangat malu pada Anindya. Anindya tersentak mendengar ucapan Arsen. Ia meletakkan mangkuk bubur di meja lalu menarik Arsen ke dalam pelukannya. Ia usap punggung Arsen dengan lembut sambil sesekali bibirnya mencium bahu Arsen yang bergetar. Maafkan aku, Asa. Aku tahu alasan kamu pergi adalah karena kamu melihatku berciuman dengan Clara. Tapi sejujurnya itu bukan sepenuhnya kesalahanku. Saat kamu datang itu tepat sekali dia memaksa untuk menciumku. Lirih Arsen dalam pelukan Anindya. Asa, aku sudah lama jatuh cinta padamu, tapi aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Lanjut Arsen semakin mengeratkan pelukannya. Shoot, lupakan saja, Pak. Yang terpenting sekarang adalah Anda harus kembali sehat. Saya yakin Anda bisa, Pak, tutur Anindya dengan lembut. Arsen melepaskan pelukannya, ia menatap Anindya dengan lembut. Kamu tidak jijik padaku, Asa? Tanya Arsen membuat Anindya tersentak. Anda bicara apa, Pak? Tanya Anindya terkejut. Clara saja menolak menikah denganku saat tahu kondisiku. Aku senang karena itu. Tapi hal itu juga membuatku malu padamu, jawab Arsen pelan.
Saya tidak pernah merasa jijik, Pak. Buang jauh pikiran Anda dan fokuslah untuk sembuh, tutur Anindya penuh pengertian. Arsen menggenggam tangan Anindya dengan erat. Ia menciumnya lembut lalu kembali menatap Anindya yang masih terus tersenyum. Menikahlah denganku, Asa. Mari bangun kebahagiaan bersama, ajak Arsen sungguh-sungguh. Anindya terdiam mendengar lamaran Arsen yang tiba-tiba, entah mengapa ia teringat pada Tio. Lamaran pria itu datang sebelum lamaran Arsen, namun hatinya ingin menerima Arsen saja. Pak, saya sudah dilamar oleh orang lain, ucap Anindya menatap Arsen dalam. Arsen mengangguk paham, asisten Lee sudah memberitahunya dan ia siap menghadapi pria yang melamar wanitanya. Aku tahu, karena itulah aku cepat datang ke sini. Aku tidak akan memaksamu lagi Asa, kamu bebas memilih, tutur Arsen berusaha tenang. Anindya menggigit bibirnya, ia membuka mata saat mendengar sebuah suara dari luar rumahnya. Sebentar ya, Pak, sepertinya ada tamu, ucap Anindya segera keluar dari kamarnya. Arsen turun dari ranjang, ia ikut keluar dari kamar Anindya untuk melihat siapa yang datang ke rumah wanitanya. Arsen mengerutkan keningnya melihat seorang pria yang datang. Apakah pria itu adalah pria yang melamar Asa? Nya. Mbak Anin, ini saya bawakan, ucapan Tio terhenti saat melihat Arsen. Anindya mengikuti arah pandang Tio, ia melihat Arsen berdiri di sana. Suasana berubah canggung, Anin menatap Tio dan Arsen bergantian. Mas Tio, perkenalkan dia Pak Arsen, atasan saya dulu di kantor, ucap Anindya memperkenalkan. Arsen mendekat, ia menjabat tangan Tio lalu tersenyum. Arsen, ayah bayi yang dikandung Asa, ucap Arsen dengan bangga. Tio, Mas, saya yang ingin menjadi ayah untuk anak Anda sekaligus suami Mbak Anin, balas Tio dengan sopan namun juga tajam. Anindya meringis, ia sedikit ngeri melihat cara berkenalan kedua pria ini. Ucapan mereka sangat berbahaya, ia saja tetap biasa meski sejujurnya sedang dak-dikduk karena dihadapi dua pria yang sama memiliki sifat masing-masing. Nak, Mama akan tetap memilih papamu, tapi Mama tidak tahu harus mengatakan apa untuk menolak Mas Tio. Batin Anindya seakan meminta saran dari bayi dalam kandungannya. Anindya sedang mencuci piring bekas makan siangnya bersama Arsen. Tiba saja Anin merasakan pelukan dari belakang. Ia tentu tahu pelakunya adalah Arsen.
Anindya melepaskan pelukan Arsen lalu membalik badan. Ia menatap Arsen yang juga menatapnya balik. Asa, apa kau akan marah jika aku memintamu menceritakan siapa itu Tio? Tanya Arsen penasaran. Mas Tio, tapi bukankah Anda sudah tahu Pak tentang dia? Asisten Lee sudah memberitahu Anda bukan? Jawab Anindya mengerutkan keningnya. Asa, Lee itu sama tidak tahunya denganku. Katakan sekarang dia itu siapa dan bagaimana dia bisa sampai melamar kamu, pinta Arsen memelas. Anindya tersenyum. Ia menarik tangan Anindya lalu membawanya duduk di kursi yang ada di sana. Mas Tio itu anak kepala desa. Dia pria yang selalu hadir di saat saya terpuruk atas semua kejadian yang saya alami. Selama saya di sini dia sangat baik, bahkan selalu membawakan saya makanan sehat untuk anak dalam kandungan saya. Jelas Anindya diakhiri helaan nafas. Mas Tio itu orangnya sopan, lembut dan terlihat begitu penyayang. Entahlah bagaimana ia bisa sampai berani melamar saya. Namun yang jelas kedua orang tuanya juga sudah datang untuk menjadikan saya menantu mereka setelah anak ini lahir. Lanjut Anindya membuat ubun Arsen panas. Arsen berusaha tenang, ia tidak boleh kembali tersulut amarah, apalagi kepada Anindya. Sudah syukur ia dimaafkan dan jangan sampai Anindya kembali marah, apalagi kabur. Asa, tapi kamu memilihku kan? Tanya Arsen penuh harap. Bersambung.